Hai, ketemu lagi dengan saya. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi Android Studio. Nah, setelah kemarin terakhir itu sesi Android Studio itu membuat menu yang di pojok kanan atas itu. Sekarang kita akan masuk ke membuat set preference atau database sementara. Atau bukan sementara sih, tapi database yang ada di perangkat kalian. Nah, set preference itu apa sih? Set preference itu adalah sebuah kelas yang berfungsi sebagai media penyimpanan data. Kita bisa sebut juga data primitif pada file internal pada aplikasi yang berbentuk key value. Nah, jadi nanti penyimpanan data ini berupa data-data primitif yang disimpan di internal kalian yang berupa key value, yang berbentuk key value gitu. Nah, biasanya untuk menyimpan data ini itu berupa string, bentuknya berupa string. Kita buka Android Studio masing-masing, habis itu kita klik Start a New Android Studio Project, kita pilih Empty Activity, habis itu kita kasih name-nya misalnya name-nya latihan Set Preference, kayak gini. Habis itu kita klik Finish. Jangan lupa minim SDK-nya, language-nya juga. Habis itu kita klik Finish. Oke, kita tunggu. Oke, ini semua prosesnya sudah selesai. Nah, pertama-tama kita akan mengedit activity main atau layoutnya dulu. Nah, di sini kita ganti relatif layout aja. Nah, kita ganti relatif. Habis itu nanti kita tambahin linear layout, make parent, web content. Habis itu jangan lupa nanti orientationnya kita kasih vertikal biar ke bawah, kasih margin right-nya 16 dp, margin left-nya 16 dp, margin top-nya biar rapi kita kasih 20 dp. Situ kita kasih margin bottom-nya kita kasih 20 dp juga. Terus kita tutup seperti ini. Text view-nya ini kita copy aja di sini di dalamnya linear layout. Oke, seperti ini nanti hasilnya. App ini kita hapus saja. Oke, yang pertama-tama kita nanti kasih nama input. Kita kasih dulu aja namanya set preference latihan. Oke, terus kita kasih stylenya, text stylenya, text color dulu aja. Kita kasih color primary aja warnanya, terus kita kasih stylenya, kita kasih bold, kita kasih size-nya agak besar dikit, 20 skala pixel gini. Terus kita kasih gravity, layout gravity-nya center. Nah, biar center. Terus ini kita kasih margin bottom-nya sekitar 16 dp aja biar agak ke bawah dikit. Nah, di sini nanti baru kita bikin form. Kita bikin satu aja. Kita bikin form namanya nama gitu aja ya. Misalnya kita kasih title dulu, teksnya jangan lupa wrap. Terus teksnya kita kasih bukan text size, tapi teksnya yaitu nama. Seperti ini. Habis itu kita kasih text size agak besar dikit lah, 16 ke SP. Nah, seperti ini. Habis itu kita tutup. Nah, ini baru kita kasih edit text. Kita kasih edit text, make parent, web content. Oke, seperti itu aja. Jangan lupa kasih ID karena nanti kita sambungkan ke main activity. Kasih ID namanya input text gini. Kita tutup. Terus kita bikin bottom, make parent, web parent. Terus orientation, text namanya simpan.
Terus kasih margin top aja biar agak renggang dikit sama si formnya, sekitar 20 dp. Kita tutup. Bottomnya jangan lupa kita kasih ID, namanya PTN simpan, seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Lalu kita kasih bawah lagi dikit, namanya text view, untuk mengecek apakah tersimpan atau enggak, ya. Berarti kita nanti ada bottom lagi. Bottom ini kita bisa copy aja, ding. Ini kita copy, ini delete, kita pastel, nah kayak gini. Margin topnya kita kasih 10 aja, gini. Ini ID-nya kita ganti PTN lihat. Terus teksnya kita kasih lihat, gini aja, lihat data. Lalu lagi untuk menghapus datanya, copy, pastel, PTN hapus. Lalu teksnya hapus data. Oke, setelah ini terjadi kan ini, terus baru kita kasih bawahnya. Teks, wrap content aja. Terus kita kasih text colornya primary. Terus kita kasih teks hasilnya. Jadi nanti hasilnya akan muncul di sini. Kita margin topnya kita kasih 20. Oke, terus text size-nya kita kasih 16 kali pixel aja. Kita tutup. Kita text view-nya ini kita kasih ID, namanya tampil data. Gini, dah. Jadi ketika kita klik lihat data, nanti hasilnya ini atau teks ini akan berubah dengan data yang kita setkan di set preference. Seperti itu. Oke, habis itu baru kita inisialisasikan dulu nama, form input text, bottom ini sama hasilnya. Ya. Kita inisialisasikan dulu. Yang pertama, edit text, input data kan kayaknya tadi ID-nya. Input text. Habis itu ada bottom ada PTN simpan, PTN hapus, ada PTN lihat. Benar nggak sih PTN lihat? PTN hapus. Oke. ID ya, disamain sama ID-nya. Lihat titik koma. Seperti ini. Oke, habis itu kita inisialisasikan ID-nya dari input text sama dengan fan view by ID RID titik input text titik koma, terus ada PTN simpan sama dengan find view by ID R titik ID titik PTN simpan titik koma. Habis itu ada PTN hapus, PTN lihat dulu aja nggak apa, view RID ID PTN hapus, ada PTN lihat hapus hapus. Oh, ini kebalik, sorry, PTN lihat, ini PTN lihat. maaf, PTN hapus sama dengan hilang lagi. PTN hapus sama dengan find view by ID R titik ID titik PTN hapus. Oke, ini jadi inisialisasikan semua. Sekarang kita bikin section-nya dulu atau set preference-nya dulu. Berarti kita bikin di project, kita klik Java, di ini yang di main activity ini kita bikin Java baru, klik kanan, new Java class dengan nama session SP, gini aja ya, session set preference gitu. Nah, session SP. Nah, session SP ini isinya apa? Nanti kita akan menginisialisasikan set preference-nya, terus nanti kita ada konteksnya, private-nya, dan lain-lainnya.
Oke, yang pertama-tama kita bikin dulu public session. Public session apa? Terserah. Public session SP aja biar sama. Dalam kurung konteks. Nah, seperti ini. Terus kurung buka kurung tutup. Nah, habis itu kita yang pertama-tama di atasnya session SP ini yang telah kita buat, kita inisialisasikan private mode-nya dulu. Integer, karena nanti kita berupa integer, private mode sama dengan 0, titik koma, seperti ini. Terus habis itu jangan lupa kita kasih konteks juga, konteks sama dengan konteks, titik koma. Terus habis itu kita bikin set preference editor juga, berarti set preference titik editor titik koma. Di situ juga set preference pref untuk menginisialisasikannya seperti ini. Oke, setelah ini sudah jadi, sekarang kita baru bikin inisialisasikan si editornya di sini ya, di session SP-nya ini dengan cara ketikkan this titik konteks sama dengan konteks titik koma. Habis itu baru kita panggil pref-nya, kita bikin variabel pref tadi yang set preference ini sama dengan apa? Sama dengan konteks titik get set preference. Nah, baru kita kasih pref name. Oh iya, pref name-nya belum kita ubah, belum kita bikin. Kita kasih privat static final. Biasanya kalau final itu berarti bentuknya besar, variabelnya besar. Kita kasih pref name-nya sama dengan serah, misalnya latihan. Kita coba apa? Terus titik koma. Oke, ini baru yang pertama ini pref name, koma, baru privat mode yang kita buat tadi. Oke, setelah itu titik koma, baru kita editor sama dengan pref, variabel pref tadi ini kita kasih ke edit. Kok edit? Apa namanya? Ya benar, edit. Biar bisa mengedit gini. Oke. Setelah itu kita bikin set get-nya atau setter getternya. Nah, karena nanti kita akan mengambil dan menginput, menyimpan dan mengambil. Oke, kita bisa bikin public void set apa nih ini? Set kalimat atau public void set kalimat berbentuk string kalimat. Gini, ada set, ada get. Ini kita copy aja nggak apa-apa, kita copy. Ini paste, ini set, ini ada get. Get kalimat tapi nggak usah pakai string. Ini kita hapus seperti ini. Nah, di set kalimat ini kita isikan sesuai dengan editor tadi. Editor kan kita sudah menginisialisasikan ini di editor titik. Nah, karena kita set itu mengambil dari yang kita kirimkan melalui main activity atau apa itu, berarti put ya. Put string. Put string namanya apa? Namanya sesuai dengan ini, yang atas ini. Yaitu kalimat K-nya. Nah, ini maksudnya tadi kan K. K-nya apa? K-nya adalah kalimat, koma, kalimat, titik koma, baru kita commit, editor, titik commit. Kayak di GitHub lah intinya. Kalau di GitHub kan juga di commit juga. Terus habis itu kita get kalimatnya. Get kalimatnya ini kita isi apa? Kita returnkan aja untuk mengambil datanya. Return pref. Nah, get string. Kita mengambil isinya. Get string apa? Key-nya yang kita buat yaitu key-nya kalimat, koma, 0. Kita bikin 0 aja, titik koma. Oke, ini ada error. Ada apa ini ada error? Return pref get string asal itu kalimat
Kita cek ini kenapa error ini. Make get kalimat return Java length string. Oke, lupa. Oh iya, ini. Lupa stringnya tadi. Tambahkan stringnya ya ini. Oke, setelah itu baru kita utak-utik di main activity-nya. Main activity-nya di sini kita panggil dulu set prefer-nya. Session sp tadi. Kita kasih nama atau kita kasih variabelnya session. Ini aja, titik koma. Habis itu baru kita inisialisasikan di sini. Di onCreate-nya kita inisialisasikan dengan cara session sama dengan new session sp ya, dalam kurung this. Udah gini aja nggak apa. This titik koma. Nah, ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi. Baru kita mainin input get-nya dan hapus. Oke, kita baru mainin tombol-tombol nah ini. Oke, lanjut. Kita akan menginputkan. Berarti yang pertama ketika btn simpan ya. Berarti kita inisialisasikan btn simpan. Berarti btn simpan. Ketika btn simpan diklik dengan cara set on click listener, bikin new view on click listener, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita ambil datanya dari form ini atau edit text ini dengan cara itu datanya tadi berbentuk apa? String kan? Berarti string kita kasih nama kalimat. String kalimat sama dengan, nah kalau ngambil berarti getText. Tapi kalau dari edit text itu masih belum berbentuk string, berarti kita harus ngubah itu dulu ke string. Berarti kita langsung aja string.value of apa? Input text yang kita mau ambil datanya dari form input text, tadi ID-nya input text titik get text titik koma. Oke, setelah itu baru kita masukkan ke set kalimat di session set preference tadi. Berarti session titik set kalimat. Nah, set berarti mengisi set kalimat sesuai dengan yang kita ambil, yaitu string kalimat. Oke, setelah itu baru kita bikin toast untuk tanda kalau misalnya tersimpan. Toast teksnya data tersimpan. Nah, gini aja nggak apa. Oke, berarti ketika kita btn simpan ini sudah jadi, kalau kita klik berarti akan kesimpan. Lalu kita yang selanjutnya adalah btn lihat. Btn lihat lagi tadi titik set on click listener, new view titik on click listener. Nah, ini melihat ya. Tadi kan menyimpan atau mengirim itu namanya set kalimat. Kalau mengambil itu berarti get kalimat. Nah, ngambil berarti gimana? Ya sudah, sama. Berarti kita bikin dulu lagi string kalimat. Sama dengan apa? Sama dengan session titik get kalimat titik to. Oh, gini aja. Titik to string titik koma. Sebenarnya nggak usah kasih to stringnya, tidak bisa kok. Udah gini aja titik kalimat gini karena dia berbentuk string. Berarti string kalimat session get kalimat gitu. Nah, baru kita masukkan ke text view atau kita kirim ke text view hasil ini. ID-nya tampil data dan kita sudah menginisialisasikan di sini. Oh, belum ya? Berarti kita inisialisasikan dulu. Berbentuk tadi kan text view, berarti kita text view kita kasih tampil aja biar singkat. Baru kita inisialisasikan di sini tampil sama dengan find view by id id titik tampil data titik koma. Baru di sini kita tadi ini yang btn lihat di string ini bawahnya kita kasih tampil titik. Ayo, kalau menampilkan setText atau getText. Kalau getText itu berarti mendapatkan, kalau setText itu berarti menampilkan. Berarti kita kasih tampil titik setText
isinya kalimat. Nah, sudah selesai. Maka dia akan muncul. Bottom yang ketiga adalah hapus, btn hapus. Baru kita set on click listener lagi, new view titik on click listener. Nah, kita sebenarnya sama sih sama yang ini, yang btn simpan, cuma nanti kita kosongin. Langsung aja di sini. Kita kasih session titik set text, set kalimat. Kita mengirim data kosong. Nah, tapi kan hilang. Kayak gini. Habis itu baru kita toast. Teksnya kita kasih nama yaitu data dihapus. Oke. Setelah itu sebenarnya set kalimat untuk menghapus ini ada cara clear. Bisa pakai clear, cuma pakai ini aja nggak apa-apa. Cara gampangnya. Oke, setelah itu ini sudah semua, kita coba run-kan. Klik run. App. Oke, ini sudah jalan ini. Nah, ini aplikasi yang kita buat. Jadi ini ada button simpan, lihat hapus data, dan ini hasilnya. Ini hasilnya dihapus ya, harusnya nggak apa. Lupa dihapus tapi nggak apa-apa. Oke, coba kita ketikkan nama. Misalnya kasih nama Hani Halo, gitu aja lah. Misalnya kayak gini lah, Hani Halo namanya. Kalau kita klik simpan, nah data tersimpan. Kalau data tersimpan, berarti data ini tersimpan dan kita klik lihat data. Nah, data tersimpan ya nih, Hani Halo. Kita ulangi lagi, misalnya namanya ini kita hapus lagi. Kita ganti namanya misalnya Arina A gitu ya. Terus kita klik simpan, data tersimpan. Lalu kita klik data, lihat data ini. Nah, kita klik lihat data. Nah, tersimpan ya. Lalu kalau ini lihat data berarti sudah berhasil, simpan juga sudah berhasil. Lalu kalau hapus data gimana? Coba kalau kita hapus data, klik hapus data. Nah, data terhapus, kita lihat data. Nah, berarti kosong. Maka data sudah terhapus. Seperti itu. Berarti nanti ketika aku jelasin dikit, ketika kita men-save nama ini, misalnya kita tadi Arina A, kita klik simpan. Kita klik simpan, maka dia akan data tersebut akan tersimpan ke internal ini atau SP namanya, ke internal itu. Database internalnya. Makanya itu berupa string Kiki tadi ya. Kiki yang tadi ini. Lalu kalau kita lihat data, maka dia akan mengambil, yaitu get kalimat. Tadi simpan set kalimat, kalau melihat berarti get kalimat. Lalu kalau kita menghapus, berarti kita set kalimat dengan data kosong. Hapus data, lihat data, hapus atau hilang. Nah, mudah kan set preference? Nanti bisa kalian implementasikan ke mungkin halaman login, atau biasanya kalau di aplikasi payment gateway itu biasanya ada pin. Nah, masukin pin atau mungkin bisa menggunakan set preference. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di materi set preference ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like dan share video ini agar berguna, dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti video lainnya. Oke, sampai ketemu di video yang lainnya. Selamat malam dan dadah.